Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Neni Maisa akan menjelaskan tentang sumber daya alam kelas 4 tema 2 subtema 1 ilmu pengetahuan sosial. Alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kenampakan perairan, 2. Kenampakan daratan. Indonesia terkenal akan sumber daya alamnya. Banyak sekali sumber daya alam di Indonesia. Kita wajib sekali melestarikannya agar tetap bisa kita manfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Contohnya hayati dan non-hayati. Hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contoh sumber daya hayati tumbuhan atau yang kita sebut dengan hayati yaitu buah-buahan, ada jagung, ada sayur, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya hayati hewan atau biasa kita sebut hewani adalah ikan, ayam, sapi, dan sebagainya. Non-hayati, sumber daya alam non-hayati berasal dari benda-benda mati, contohnya air, batu-batuan, sinar matahari, dan sebagainya. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam ini dibedakan menjadi tiga, yaitu energi, mineral logam, mineral non-logam. Contoh dari energi adalah 1. Minyak bumi, 2. Gas alam, 3. Batu bara. Mineral logam contohnya biji besi, emas, tembaga, dan sebagainya. Mineral non-logam, pasir, batu kapur, dan sebagainya. Manfaat sumber daya alam yang ada di darat dan di laut. Kita tahu bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya, apalagi 2/3 dari bagian Indonesia adalah perairan. Oleh sebab itu, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Lalu manfaat yang bisa kita ambil dari sumber daya alam laut kita, yang pertama, perikanan. Perikanan Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Jenis ikan yang dikonsumsi di perairan Indonesia antara lain ada cakalang, tuna, kerang, udang, cumi-cumi, dan sebagainya. Hasil perikanan Indonesia selain berasal dari laut, para nelayan juga melakukan budidaya perikanan. Selain itu, hasil perikanan di Indonesia juga bisa kita ekspor. Kedua, ada industri garam. Garam merupakan salah satu bumbu masakan yang dibutuhkan masyarakat. Garam juga dapat bermanfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Garam ini dibuat dari penguapan air laut dengan bantuan sinar matahari. Kemudian ada rumput laut. Rumput laut merupakan sumber makanan kaya akan serat. Rumput laut merupakan bahan baku pembuatan agar-agar. Sebagai negara maritim di Indonesia memiliki banyak pantai. Nah, pantai ini sangat indah pemandangannya, sehingga bisa menarik para wisatawan dari negara kita sendiri maupun dari luar negeri. Sekarang, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat. Indonesia terkenal akan pertaniannya
dan perkebunannya yang sangat luas. Beberapa manfaat yang bisa kita ambil salah satunya yaitu jagung dan padi. Jagung dan padi sebagai bahan makanan pokok di Indonesia. Kemudian ada sapi. Sapi bisa kita ambil daging dan susunya. Kemudian ada emas. Emas bisa kita manfaatkan untuk perhiasan. Itu semua adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat maupun yang ada di lautan. Kita sebagai manusia wajib untuk melestarikannya agar kita tetap bisa menikmati keindahannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.